Halo anak-anakku sholih dan sholihah. Kembali lagi bersama Ustadz Joko. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 3, yaitu Allah mencintai orang yang suci. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu kita siapkan alat-alat belajarnya terlebih dahulu, seperti buku LKS Bakurma, stabilo, penghapus, dan pensil. Nah, alangkah baiknya sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa: 1. Duduk Islami. 2. Tangan diangkat. 3. Kepala ditundukkan. 4. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar: Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Tujuan dari pembelajarannya yaitu memahami kaifiyah bersuci dari hadas dan najis, mensimulasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Ya, ada sebuah gambar, ada dua orang, yaitu satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Nah, kata anak perempuannya, teman-teman yang pintar dan hebat, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyucikan diri dari najis. Nah, dia bertanya nih, kenapa harus suci? Dijawabnya, karena Allah mencintai orang-orang yang suci. Nah, dijawab nih sama anak yang laki-lakinya, pakaian kita katanya harus suci dari najis, badan kita juga harus suci dari najis. Ayo belajar agar kita bisa mensucikan diri dari najis. Orang yang suci dari najis pasti Allah suka dan Allah sayangi. Nah, coba diperhatikan, ini ada seorang anak kecil sedang melihat kasurnya basah. Kenapa ya? Oh, pipis. Astagfirullah, katanya. Aku tidak sengaja pipis saat tidur. Apakah pipis itu najis ya? Kira-kira pipis najis bukannya? Nah, kita bahas yuk. Najis adalah kotoran yang harus segera disucikan. Contohnya, yang pertama air pipis, yang kedua kotoran manusia, kemudian yang ketiga kotoran ayam, kotoran burung, kotoran kambing, kotoran sapi, pokoknya kotoran binatang. Kemudian muntah-muntahan, kemudian darah dan lain sebagainya, itu semuanya adalah najis. Apabila najis itu menempel di badan kita atau menempel di pakaian kita, maka harus segera disucikan atau dibersihkan. Kenapa? Karena itu akan menghalangi syarat sah dari ibadah yang kita laksanakan. Nah, Budi dan teman-temannya ini akan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kata temannya kepada Budi, "Hei Budi, lihat celana kamu terkena air pipis. Waktu tadi kamu pipis di kamar mandi. Sholat kamu nantinya tidak sah loh. Jika celana yang kita gunakan ketika sholat terkena cipratan air pipis, maka sholat kita menjadi tidak sah. Artinya kita wajib mengulangi sholat kita, tetapi dengan syaratnya kita harus membersihkan pipis tersebut atau mengganti dengan celana yang suci dan bersih." Nah, Arya berkata kepada teman-temannya, "Hei teman-teman, supaya kita hafal dan paham tentang najis, kita nyanyikan yuk."
Najis itu kotoran, wajib kita sucikan. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, pipis bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Wah, agak susah ini ya nadanya ya. Nggak apa-apa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, najis ringan artinya najis yang cara mensucikannya adalah dengan cukup memercikan air saja kepada benda yang terkena najis setelah najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Jadi contoh dari najis ringan ini adalah pipis bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan bayi laki-laki tersebut belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan najis sedang? Najis sedang maksudnya adalah najis yang cara mensucikannya adalah dengan membasuhkan air pada benda yang terkena najis sampai rasanya, warnanya, kemudian baunya itu menjadi hilang. Contohnya air pipis anak-anak atau orang dewasa. Kemudian muntah-muntahan, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang, tetapi harus selain anjing dan babi. Itu semuanya termasuk ke dalam najis sedang namanya. Kemudian yang terakhir adalah najis berat. Nah, najis berat ini artinya najis yang cara mensucikannya yaitu harus dengan menggunakan air sebanyak 7 kali basuhan. Kemudian salah satunya harus dicampur dengan tanah. Itu contoh dari najis ini yaitu adalah bersentuhan dengan anjing atau babi atau liur dari anjing atau babi tersebut. Nah, coba diperhatikan ya. Ini ada seorang anak yang mau masuk ke kamar mandi. Nah, apa kata anak tersebut nih? Coba kita lihat. Apa katanya ya? Selepas kita buang air kecil dan buang air besar, maka kita harus melaksanakan istinja. Nah, apa arti istinja? Istinja artinya bersuci setelah buang air kecil atau setelah membuang air besar, itu pipis atau BAB ya. Kita harus melaksanakan istinja, arti membersihkannya. Istinja juga boleh menggunakan batu atau kayu apabila memang kita tidak bisa menemukan air atau memang terpaksa kita melakukannya karena keterbatasan air. Boleh ya melaksanakan istinja yaitu dengan menggunakan batu atau kayu. Apa nih kata anak-anak kecilnya nih? Ayo kita menghafal doa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Nah, kita lihat dulu ya doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu bunyinya ya. Coba artinya apa ya? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang perempuan dan setan yang laki-laki. Dan sekarang doa keluar kamar mandinya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Nah, kita lihat artinya ya.
Anak-anakku solih dan solihah, jangan lupa sholat 5 waktu, taat kepada ayah bunda. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.